Kadang dunia itu terlalu kaku sama yang namanya aturan. Sejarah harus gini, logika harus begitu. Tapi di tengah semua yang serba serius itu, muncul satu hal yang berani banget buat ngelawan arus. Sesuatu yang milih buat ngetawain aturan demi satu hal, yaitu kebebasan buat jadi keren. Sengoku Basara itu bukan cuma sekedar game pukul-pukulan tentara Jepang. Bagi gua, ini adalah bukti kalau imajinasi itu emang gak ada batasan. Di sini, setiap tebasan pedang itu bukan cuma soal ngalahin musuh, tapi soal cara lo nunjukin siapa diri lo yang sebenarnya di tengah kekacauan perang. Mungkin banyak yang bilang game ini cuma niru tetangga sebelah, atau mungkin terlalu aneh buat sebagian orang. Tapi buat kita yang pernah ngerasain gimana rasanya pegang 6 pedang sekaligus, kita tahu Basara punya satu hal yang jarang ada di game lain, identitas yang gak pernah mau kompromi. Dan kali ini, kita bakal ngebahas perjalanan satu franchise yang mungkin sekarang lagi tidur, tapi apinya masih kerasa banget di hati fansnya. Kenapa Capcom bisa bikin sesuatu yang segila ini, dan kenapa sekarang dunia kangen banget sama kegilaan mereka. Dan mari kita mulai. Semua perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah yang berani, atau mungkin eksperimen yang dianggap orang gila. Di tahun 2005, Capcom mutusin buat masuk ke medan perang yang waktu itu udah dikuasai sama satu nama besar. Tapi mereka nggak datang dengan rendah hati. Mereka datang buat ngerusak semua standar yang ada. Disinilah Sengoku Basara pertama lahir. Sebuah game yang berani ngambil tokoh-tokoh sejarah Jepang yang diagungkan, terus diubah jadi sosok yang lebih mirip bintang rock atau pahlawan super. Masamune Date dengan aksen Inggrisnya yang tajam, dan Yukimura Sanada dengan semangat api yang meledak-ledak. Mereka bukan lagi sekedar nama di buku sejarah. Mereka adalah cara Capcom bilang kalau sejarah itu bisa jadi jauh lebih keren. Capcom nyoba ngeracik Formula 1 lawan 1000 dengan bumbu yang beda banget. Kalau tetangga sebelah fokus ke skala perang yang gede, Basara milih buat fokus ke karakter. Setiap serangan kerasa lebih berat, setiap jurus kerasa lebih personal, dan yang paling penting, setiap kemenangan harus kelihatan stylish. Ini adalah cara Capcom bikin genre musuh versi mereka sendiri, yang lebih dekat sama DNA game action murni kayak Devil May Cry. Tapi setiap kelahiran pasti ada rasa sakitnya. Pas mereka coba bawa kegilaan ini ke pasar barat lewat judul Devil Kings, hasilnya malah jadi tragedi. Identitas Jepangnya dicabut paksa, nama karakternya diganti, dan jiwanya seolah hilang ditelan terjemahan. Orang barat waktu itu belum siap menerima keanehan Basara, yang bikin langkah pertamanya di luar Jepang kerasa pincang. Tapi di balik kegagalan itu, sebuah fondasi kuat udah kebentuk. Capcom sadar kalau mereka udah nyiptain sesuatu yang punya nyawa, sebuah anomali yang gak bisa dijinakkan, dan siap buat meledak di masa depan. Setelah langkah pertama yang penuh eksperimen, Capcom gak butuh waktu lama buat benar-benar meledak. Di tahun 2006, mereka ngerilis Sengoku Basara 2. Disinilah identitas gila yang kita kenal sekarang benar-benar matang. Roster karakternya makin luas, musuhnya makin variatif, dan yang paling penting, gameplaynya makin kenceng. Capcom gak cuma pengen lo ngerasa kuat, mereka pengen lo ngerasa kayak bintang utama di panggung perang yang paling megah. Tapi kalau kita ngomongin soal memori, ada satu judul yang bakal selalu punya tempat spesial di hati para pemain PS2, terutama kita yang gede di era rental PS2, yaitu Sengoku Basara 2 Heroes. Ini bukan sekedar versi update biasa. Sengoku Basara 2 Heroes itu adalah jawaban Capcom buat semua fans yang pengen mainin karakter-karakter keren yang sebelumnya cuma jadi pajangan. Game ini nambahin begitu banyak nyawa lewat guidance story yang dalam, bikin kita nggak cuma sekedar nebas musuh, tapi juga paham apa yang diperjuangin sama tiap karakternya, meskipun ya bahasannya Jepang, dan kita dulu pasti nggak ngerti. Nggak ada rental PS2 yang nggak punya kaset Basara 2 Heroes. Kita semua pasti inget gimana serunya main split screen bareng temen di mode turnamen buat dapetin senjata terakhir yang bentuknya aneh-aneh. Ada kedekatan emosional yang beda di sini, dimana Basara bukan lagi cuma game dari Jepang, tapi udah jadi bagian dari masa kecil kita. Lewat Sengoku Basara 2 Heroes, Basara membuktikan kalau mereka bukan cuma sekedar penantang. Mereka udah jadi fenomena budaya. Di Jepang sana, game ini bahkan sampai bikin turisme di kota-kota bersejarah meledak. Semua karena orang-orang pengen lihat tempat asli dari karakter yang mereka mainin. Basara udah berhasil nemuin jiwanya yang paling murni di sini. Sebuah perayaan gaya yang gak akan pernah kita lupain.
Setelah sukses besar di PS2, Capcom seolah punya rasa percaya diri yang gak terbendung. Mereka nggak cuma mau jago di kandang musuh, tapi mereka pengen Basara ada di mana-mana. Disinilah era eksperimen dimulai, di mana mereka ngambil resiko buat nyoba sesuatu yang beda. Kejutan pertama datang lewat Sengoku Basara X. Bayangin, Capcom kolaborasi sama Arc System Works, studio di balik Guilty Gear dan BlazBlue, buat bikin game fighting 2D murni. Ini bukan lagi soal lo lawan 1000 prajurit, tapi soal adu mekanik 1 lawan 1 yang super teknis. Visualnya gila banget, efek apinya, tebasannya, semuanya berasa kayak nonton anime yang lagi berantem di layar arcade. Walaupun mungkin gak semua orang bisa jago di sini, tapi Basara X ngebuktiin kalau karakter-karakter ini punya potensi yang jauh lebih dalam dari sekedar nebas kroco. Gak berhenti di situ, Capcom juga ngelihat kalau masa depan ada di genggaman tangan. Disinilah era Sengoku Basara, Battle Heroes, dan Chronicle Heroes di PSP dimulai. Buat kita yang dulu sering bawa PSP kemana-mana atau yang sekarang main di emulator, dua game ini adalah penyelamat di kala bosan. Capcom ngerombak gameplaynya jadi lebih ke arah 2 versus 2 team battle. Fokusnya bukan lagi soal peta yang luas, tapi soal bagaimana lo dan partner lo kerja sama buat numbangin lawan di arena yang lebih kecil. Mungkin emang kerasa beda banget sama seri utamanya, tapi disinilah Capcom nyoba nyempurnain mekanik per karakter biar makin unik, Chronicle Heroes terutama. Jadi paket lengkap yang bikin kita bisa ngerasain sensasi Basara kapan aja dan di mana aja. Di segmen ini, kita bisa lihat kalau Basara itu bukan franchise yang kaku. Mereka berani gagal, mereka berani nyoba genre baru, dan mereka berani buat terus berevolusi. Capcom lagi nyari cara gimana supaya gaya Basara ini nggak cuma dinikmati di depan TV ruang tamu, tapi juga bisa meledak dimanapun lo berada. Waktu terus berjalan, dan teknologi udah makin canggih nih. Di tahun 2010, Capcom akhirnya mutusin buat bawa Basara ke level yang lebih tinggi lewat Sengoku Basara 3, atau yang di barat dikenal sebagai Samurai Heroes. Ini adalah lompatan besar, dunianya lebih luas, visualnya lebih tajam, dan yang paling kerasa adalah atmosfernya mulai berubah. Fokus ceritanya bergeser ke dua rival baru yang benar-benar emosional, yaitu Ieyasu Tokugawa dan Mitsunari Ishida. Ieyasu yang milih bertarung pakai tangan kosong demi kedamaian, lawan Mitsunari yang penuh amarah dan dendam lewat kecepatan pedangnya yang gak masuk akal. Di sini kita nggak cuma main game action, tapi kita ngerasain beratnya beban yang dibawa tiap karakter buat masa depan Jepang. Capcom juga nggak lupa sama akar mereka. Mereka ngerilis Basara 3 Utage, dan jujur ini adalah pesta paling gila di era itu. Roster karakternya membludak. Banyak karakter sampingan yang akhirnya bisa kita mainin, dan mekanik stylenya makin matang. Utage itu ibarat surat cinta buat fans yang pengen ngerasain konten yang gak ada habisnya. Gak cuma di konsol gede, di era ini Capcom juga nyempurnain seri PSP mereka lewat Sengoku Basara Chronicle Heroes. Ini adalah puncak dari eksperimen Team Battle 2 vs 2 yang kita bahas sebelumnya. Buat kita yang dulu sering main pakai emulator PPSSPP, game ini pasti jadi koleksi wajib karena emang seseru itu buat dia mainin berkali-kali. Di segmen ini, Basara ngebuktiin kalau mereka bisa bertahan di tengah perubahan zaman. Mereka bukan lagi sekedar game alternatif, tapi udah jadi raksasa yang punya pondasi cerita yang kuat dan gameplay yang makin dalam. Capcom seolah bilang kalau mereka belum mau berhenti buat bikin kita melongo sama kegilaan yang mereka ciptakan. Kalau lo ngerasa seri-seri sebelumnya udah cukup gila, berarti lo belum lihat apa yang Capcom lakuin di tahun 2014. Lewat Sengoku Basara 4 dan versi sempurnanya Sengoku Basara 4 Sumeragi, mereka seolah bilang, ayo kita lihat seberapa jauh imajinasi kita bisa terbang. Di era ini, Basara mencapai titik tertingginya dalam urusan mekanik. Sistem roulette yang bikin tiap pertempuran jadi nggak ketebak, sampai kombinasi serangan yang makin fluid dan memanjakan mata. Capcom nambahin karakter-karakter yang benar-benar out of the box, kayak Maria yang bertarung pakai kain sutra, sampai Ashikaga Yoshiteru yang bisa gonta-ganti senjata lewat taruhan nasib. Di sini setiap karakter itu unik, gak ada yang kerasa sama antara satu sama lain. Tapi bukan cuma soal gameplay yang makin kenceng, Capcom juga nyoba eksperimen narasi yang beda lewat Sengoku Basara Sanada Yukimuraden.
Ini adalah spin-off yang lebih linear, lebih fokus ke perjalanan hidup satu orang, yaitu Yukimura Sanada. Kita diajak ngelihat gimana dia tumbuh dari kecil sampai jadi pahlawan terbesar di Jepang. Gaya ceritanya lebih serius dan lebih emosional. Di segmen ini, Basara ngebuktiin kalau mereka adalah raja dari segala hal yang berbau stylish. Capcom benar-benar mentokin semua ide kreatif mereka di sini. Visualnya tajam, animasinya halus, dan setiap detik lo mainin game ini, lo bakal ngerasa kalau ini adalah puncak dari evolusi yang udah mereka bangun selama belasan tahun. Di balik kemegahan Sengoku Basara 4 Sumeragi, ada satu kenyataan pahit yang mulai kerasa. Tanpa kita sadari, ini adalah puncak terakhir sebelum semuanya perlahan mulai meredup. Capcom seolah udah ngasih semua yang mereka punya. Dan setelah ini, perjalanan Basara bakal masuk ke babak yang paling sunyi. Setelah semua kejayaan dan kegilaan yang kita bahas tadi, ada satu masa di mana kita semua ngerasa kalau Basara bakal terus ada selamanya. Tapi sayangnya, industri game itu kejam dan tren bisa berubah dalam sekejap. Di tahun 2019, setelah sekian lama nggak ada kabar, Capcom akhirnya ngerilis sesuatu yang bikin fansnya punya harapan lagi. Sengoku Basara Battle Party. Tapi harapan itu ternyata cuma sesaat. Alih-alih rilis di konsol modern kayak PS4 atau PS5 yang kita harapkan, Capcom malah bawa Basara ke dunia mobile game. Dan jujur, ini adalah pil pahit buat banyak fans veteran. Mekanik stylish yang selama ini kita puja diubah jadi sistem RPG kartu yang kerasa generik. Gak sampai setahun, Battle Party akhirnya shutdown. Dan sejak saat itu, dunia Basara seolah jadi sunyi banget. Capcom yang sekarang lagi sibuk sama kesuksesan besar Resident Evil, Monster Hunter, dan Devil May Cry, seolah naruh franchise ini di gudang paling gelap mereka. Gak ada tuh pengumuman seri kelima, gak ada remaster, bahkan gak ada kabar burung sekalipun. Mungkin Capcom merasa kalau era Musou sudah lewat puncaknya. Atau mungkin mereka kesulitan buat ngelampaui kegilaan yang udah mereka buat di Basara 4 Sumeragi. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang Sengoku Basara? Bagi gua, Basara itu lebih dari sekedar game sejarah yang aneh. Basara adalah pengingat kalau dalam hidup terkadang kita gak perlu jadi yang paling logis atau yang paling benar menurut aturan orang lain. Terkadang kita cuma perlu berani jadi diri sendiri, seaneh apapun itu di mata dunia. Meskipun sekarang franchise ini lagi tidur panjang dan kita nggak tahu kapan atau apakah dia akan bangun kembali, jiwanya nggak akan pernah benar-benar mati. Setiap kali kita dengar lagu-lagu dari TM Revolution atau setiap kali kita lihat karakter samurai yang kelihatan terlalu keren buat jadi nyata, kita bakal selalu inget sama kegilaan yang udah pernah Capcom kasih ke kita. Dan itu tadi adalah perjalanan satu franchise yang gak akan pernah terlupakan. Kalau kalian suka sama perjalanan franchise kayak gini, jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Like dan komen juga kalau ada franchise lain yang mau kita bahas selanjutnya. Thanks udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.